Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema Siapa Tuhan? Kita masih menggali kitab Yeskiel. Kalau sebelumnya temanya adalah di mana Tuhan? Karena saat itu orang Israel sedang dibuang ke Babel, mereka mengalami tekanan yang luar biasa, mereka malu dan mereka berseru. Dan biasanya seruannya adalah di mana Tuhan? Dan ini seperti kali ini adalah seperti jawaban Tuhan. Amin ya. Jadi kita lanjut aja saudari ya, bahwa tahukah kita bahwa ketika Yeskiel disuruh oleh Tuhan menyampaikan perkataannya kepada orang Israel, Tuhan sudah tahu orang Israel tidak akan mendengarkan dia. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Yeskiel 3 ayat 4 dan 7, saya akan kasih unjuk Anda yang highlight aja, Anda silakan baca secara penuhnya. Dikatakan di situ, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Ini kata Tuhan loh. Orang Israel gak akan mau dengerin Yeskiel, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, gak mau dengerin Tuhan. Karena seluruh kaum Israel, seluruh Tuhan bilang, kaum Israel itu kepala batu dan bertegar hati. Jadi, kalau Tuhan tahu firman ataupun perkataannya yang dia suruh sampaikan kepada melalui Yeskiel tidak akan didengarkan, kenapa Tuhan tetap menyuruh untuk menyampaikannya? Ya. Jawabannya kita melihat pada ayat sebelumnya, ayat 1-3. Di ayat 1-3 firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, isilah perutmu dengan itu. Lalu aku makannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara, dengan kata lain, kenapa Tuhan tetap kirim firman-Nya, beritanya, walaupun orang Israel tidak akan dengar? Sebab sama seperti yang Tuhan memperlihatkan kepada Yeskiel. Yeskiel harus makan dulu, artinya perkataan firman Tuhan itu bukan hanya ditujukan pada orang Israel, tapi kepada Yeskiel juga. Artinya dengan kata lain, firman Tuhan itu ditujukan kepada kita, bukan orang lain. Banyak implikasinya saudara-saudari. Implikasi Anda begini, walaupun Anda dapat suatu firman yang sepertinya untuk mengkoreksi orang lain, tetapi Tuhan mau kita rendah hati, kita juga pakai buat kita terlebih dahulu. Perkataan firman itu yang kita pikir buat orang lain, kita harus kunyah dulu, kita harus makan dulu saudara-saudari. Itu implikasinya. Implikasi yang kedua adalah setiap orang, firman itu pribadi, Anda harus mencari firman untuk kita dulu. Itu kira-kira. Jangan dengar dari kata orang. Ya, nanti ajalah saya dengar dari khotbah minggu. Oh, nanti ajalah saya dengar dari ya, nanti kalau dibahas di PA, misalkan seperti itu. Saudara, enggak. Kita harus mulai melihat bahwa firman itu bersifat pribadi, sehingga Tuhan mau bicara secara pribadi sama saya harus cari secara pribadi. Ambil waktu untuk merenungkan firman yang Tuhan mau buat pribadi Anda dan saya. Amin ya. Kalau Anda dengar dari renungan harian, dari PA, itu hanya untuk memacu, kemudian Anda dan saya harus mulai menggalinya sendiri. Kira-kira kayak gitu saudara. Dan kemudian dikatakan lalu Yeskiel memakan dan enak rasanya, seperti manis seperti madu. Saudara, madu itu selalu menyegarkan saudara. Enak dan menyegarkan. Jadi ketika Anda mulai mencari firman Tuhan itu, gunanya adalah supaya menyegarkan Anda, bikin Anda enak. Artinya Anda akan suka firman itu. Ketika Anda baca firman hanya karena suatu keharusan, kita tidak baca dengan cara yang benar, karena Tuhan mau kita menyukai firman. Bagaimana kita menyukai firman? Nanti kita akan tahu. Kita akan suka firman ketika kita disingkapkan keindahan-keindahan firman. Misalkan ini kita ngelihat dalam Yeskiel. Anda tahu nggak, walau dalam Yeskiel itu satu masa dengan Yeremia. Yeremia dikirim oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di tanah Yehuda, sedangkan Yeskiel ketika orang Israel dibuang di Babel. Yeremia ketika memberitakan tentang penghukuman bangsa Israel, dia dianiaya. Dia dimasukin ke sumur, dia dibuang ke perigi, saudara-saudari, dia dipasung, makanan juga terbatas, saudari.
Nah itu, tetapi Yeskel nggak dibilang dia dianiaya. Apakah enak? Tetap nggak enak. Yeskel walaupun tidak dianiaya, tapi dia mengalami begitu banyak kesusahan karena memberitakan firman. Karena Tuhan suruh dia yang aneh-aneh, saudara-saudari. Dia, contohnya ini beberapa aja. Dia, saudara, Anda tahu nggak bahwa dia itu ketika menyampaikan firman, dia dibuat bisu sama Tuhan. Kecuali kalau Tuhan bicara untuk dia sampaikan, maka dia baru bisa buka mulut dan bisa bicara menyampaikan kepada bangsa Israel. Selebihnya dia bisu. Lalu dia harus berbaring, saudari, di satu sisi. Ya, berbaring loh, satu sisi. Tiduran berbaring. Kalau satu sisi 390 hari, kemudian satu sisi hampir 1 tahun lebih, satu sisi lagi, ya saudara, di sebelah lainnya. Nyaman nggak? Nyaman sama sekali. Kemudian pun rambut dia dicukur, janggut dia juga, dan habis itu ada sebagian yang dibakar. Saudara, mungkin buat kita itu biasa-biasa ya. Ini nggak biasa. Anda tahu Yeskel itu Lewi imam, dan yang biasanya rambut dan janggutnya nggak dicukur dengan sembarangan. Tetapi dengan kayak begini, artinya dia sedang dipermalukan. Aib, saudara. Dan juga memang tanda berkabung memang satu. Tetapi ini lebih menjurus kepada aib, malu. Kemudian Anda tahu bahwa Tuhan bilang sama Yeskel bahwa Tuhan akan memanggil pulang istrinya, artinya meninggal, tetapi Yeskel nggak boleh berduka. Apakah ini gampang? Nggak gampang, saudara. Tetapi Yeskel bisa tetap setia memberitakan firman Tuhan selama 16 tahun. Kenapa? Karena kitab Yeskel ditulis buat Anda dan saya. Akan ada masa-masa yang sulit. Sepertinya firman itu menjadi suatu hal yang nggak nyaman, nggak enak, saudara. Kayak firman, kita percaya firman, kita perkataan firman, tetapi seolah firman nggak terjadi, bahkan keadaan makin sulit. Tetapi sama seperti Yeskel, tetap pegang firman walaupun keadaan semakin sulit dan kita nggak mengerti. Yeskel nggak mengerti juga kenapa dia disuruh begitu, tapi dia tetap lakukan, saudara. Karena pada akhirnya Yeskel juga melihat apa yang difirmankan Tuhan digenapi semua. Pada waktunya, ada masanya. Saudara, demikian juga firman Tuhan. Tuhan tahu akan datang masa-masa sulit di hidup kita, yang sepertinya akhirnya mulai menggoyahkan keyakinan kita kepada firman. Jujur ngomong, kalau kita jadi hebat, jadi kuat, jadi gak ada masalah, wah kita dahsyat firman, amin, amin. Tetapi ketika kita ngalamin masalah, kita sendirian, kadang kita goyah, bukan? Tapi saya mau katakan lewat Yeskel, tetap pegang walaupun ada kesulitan. Amin. Dan dibalik itu, saudara-saudari, yang luar biasa juga ketika kita disingkapkan, Yeskel ini juga menggambarkan tentang apa yang Yesus tanggung bagi kita. Jadi kalau Tuhan suruh sesuatu yang aneh-aneh dalam kitab Yeskel, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kita mungkin saat itu nggak ngerti, tapi puji Tuhan kita sekarang sudah dapat penggenapan di dalam Yesus. Anda tahu bahwa ini semua melambangkan apa yang Yesus tanggung pada kita. Kalau kita mengerti, kita akan jadi luar biasa dan bersyukur. Anda tahu inilah yang dialami oleh Yesus, karena Yeskel melambangkan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus di dalam menebus dosa kita. Kita ngelihat di sini misalkan, ya Yeskel dibuat bisu, tapi Anda tahu Yesus pun harus bisu, tidak bisa membela diri. Dia nggak bisa ngomong apa ketika dibawa kepada Herodes, Pilatus, pada pemuka agama. Lalu saudara-saudari, dia kemudian sama seperti Yeskel harus berbaring satu sisi menanggung hukuman, ya, dan kemudian satu sisi lagi Yesus sama di atas kayu salib, saudara-saudari. Ketika Yesus menanggung hukuman buat kita, bagian yang dia bisa lakukan adalah dia menggerakkan satu sisi dia ke bagian, menempelkan punggungnya ke bagian satu sisi. Kemudian ketika napasnya sudah sesak, dia harus bergerak satu sisi lagi. Kemanapun dia beralih, dia menaruh sisinya, saudara, semua adalah sakit karena dia menanggung hukuman kita. Bahkan saya katakan bahwa Yeskel tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa yang ditanggung Yesus. Karena Yeskel hanya baru gambaran, tetapi Yesus itu adalah yang menanggung secara keseluruhan sebuah akibat dosa kita. Dan lihat ketika Yesus sendiri secara literal dicabut, saudara, janggutnya, artinya dipermalukan, dan dia bukan hanya dicabut tetapi ditelanjangi.
bukan hanya rambut dan janggut, tapi juga bajunya ditelanjangi. Ini lama dipermalukan, dan juga sama seperti Yeskiel ketika istri meninggal, dia nggak boleh berduka. Tetapi Anda tahu, mungkin dia nggak berduka, tetapi hatinya dong, dia merasa seorang diri, sendirian, lonely. Dan ini terjadi kepada Yesus ketika di atas kayu salib, dia ditinggal Bapa, dia merasa sendirian. Saudara, bukankah ini luar biasa ketika kita ngerti, aduh Tuhan, terima kasih. Saya baru ngerti ketika Yeskiel harus mengalami ini adalah gambaran apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Dia mau lakukan buat kita. Kita ada di dalam pikirannya walaupun kita belum hadir saat itu. Karena Tuhan sudah mau menetapkan untuk menebus kita, saudara. Inilah keindahan firman. Ketika kita melihat pengorbanan Tuhan, melihat keindahan Tuhan, maka itu nggak mungkin kita nggak jadi suka. Tuhan bersyukur, Tuhan Engkau sungguh memperlihatkan kitab Yeskiel ini menjadi suatu bagian daripada cara Yesus menebus. Dan itu nggak mudah, Yeskiel itu juga menderita. Tetapi Yesus lebih lagi, saudara. Amin. Itulah kalau kita mulai membaca dengan disingkapkan, kita akan menjadi suka. Dan kita akan tetap pegang firman, karena firman itu adalah pribadi Allah, bukan tentang hanya sekedar janji yang menguntungkan kita, tapi adalah tentang pribadi Yesus. Saudara, hal yang lain kita harus sadar juga, Yeskiel bukan hanya diutus kepada bangsa yang tegar, yang gak mau dengar, tetapi juga Yeskiel diutus Tuhan kepada bangsa Israel ketika masa yang paling kelam dalam sejarah orang Israel. Yaitu mereka sudah gak punya identitas bangsanya lagi, dan buat mereka Yerusalem, bait Allah itu adalah keberadaan mereka, tapi dihancurkan. Itu dia masa paling kelam. Pernah suatu ketika tabut Allah dalam zaman Saul dan juga Daud diambil oleh Filistin, tetapi bukan bait Allah rusak, dan itu bukan dihancurkan. Akhirnya Daud bisa merebut kembali, ataupun bait Allah itu bisa balik lagi kepada orang Israel. Tetapi ini dihancurkan. Ini masa paling kelam. Tetapi lewat masa paling kelam itu Tuhan mau menunjukkan siapa Dia. Tuhan mau bicara siapa Dia, siapa dirinya. Kalau kita lihat, Yeskiel memiliki 3 penglihatan utama. Penglihatan yang pertama adalah penglihatan kemuliaan tata Allah. Yang kedua adalah Yeskiel 37 tentang lembah tulang-tulang kering. Yang ketiga adalah penglihatan tentang Yerusalem baru, saudari. Bait Allah dalam Yerusalem baru. Tetapi sesungguhnya itu menyatakan siapa dirinya. Ini luar biasa, bukan, saudara? Kalau minggu lalu kita belajar tentang di mana Tuhan, manusia ketika ada tekanan, dia akan berseru, Tuhan Engkau di mana? Tetapi Tuhan bukan jawab, aku di sini. Ya, tapi Tuhan jawab tentang siapa dirinya. Kita akan ngerti, kita akan ngelihat lagi. Nah, maka Tuhan mau menyatakan siapa dirinya lewat penglihatan dari tentang tata Allah. Itu ada dalam Yeskiel pasal 1 yang pertama kali, ayat 4-28. Nanti Anda baca 4-28. Tetapi kita akan bahas dulu Yeskiel 1 ayat 4, bahasa Indonesia sehari-hari. Aku menengadah dan melihat badai bertiup dari udara, petir sambar menyambar, dan segumpal awan yang amat besar, dan langit di sekitarnya terang benderang dengan dalam kilat yang memancar-mancar itu tampak sesuatu yang berkilauan seperti perunggu. Cahaya yang terang benderang ini adalah tentang bicara tentang kemuliaan tata Allah, saudara-saudara, yang berkilauan. Tetapi itu datang dengan badai bertiup, petir sambar menyambar, awan yang amat besar. Apa yang mau disampaikan di sini begini, saudara. Kadang kita merasa dalam saat kehidupan kita yang paling rendah, saudara, badai ini luar biasa, badai dari utara. Anda tahu musuh Israel yang paling menakutkan selalu datang dari utara, saudara. Dan kadang kita pun juga badai hidup kita datang luar biasa, saudara. Dan kemudian juga apalagi petir sambar menyambar. Petir itu yang bikin kita takut, bukan ya kilatnya kan? Karena kilat itu hanya tanda. Karena kecepatan cahaya lebih tepat daripada kecepatan suara. Cahaya yang sudah datang itu tanda bahwa akan datang apa? Suara geluduk yang bisa menggelegar. Kadang kita takut, kita tutup kuping langsung. Benar, ya. Dan ini sering terjadi, bukan, saudara? Ketika ada badai, misalkan ada orang yang Anda kasih sakit, misalkan orang tua yang Anda kasih sakit, ya. Lalu ketika ada telepon, ada WhatsApp dari orang tua ataupun mengenai orang tua saudara, Anda langsung berdebar-debar. Aduh, berita apa lagi? Nah, itu suara
takutnya ada suara geluduk ataupun petir, berita yang gak enak. Saya bukan mengatakan bahwa ini akan terjadi, saya hanya memperlihatkan ketika kita ngadapin masalah, kadang kita takut pada berita-berita yang buruk lagi. Dan yang kita lihat yang kita lihat adalah awan yang amat besar, artinya di mana-mana ada awan yang pekat. Kegelapan yang kita ngelihat, aduh kok gak ada jalan keluar, aduh belum bisa, kok tambah buruk lagi. Ya itu dia saudara. Tetapi di situ saat ada badai, saat kita mulai khawatir dengan berita-berita buruk, saat kita yang kita lihat adalah sesuatu yang buruk terus di sekeliling kita, tapi disitulah Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan hadir. Ini yang diperlihatkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 29 saudara-saudari, dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, bersemayam sebagai raja untuk selamanya. Air bah ini artinya masalah yang terus gak pernah habis-habisnya. Tapi dia datang. Saudara, Tuhan ngerti ketika kita di dunia ini pada suatu saat kita akan mengalami tekanan yang besar, keadaan yang sepertinya bottom, di bawah, kita sangat di bawah. Sehingga kita melihat adalah bayangan, terus badai, kita takut dengar suara ataupun berita yang buruk, saudara. Tetapi disitulah Tuhan hadir. Tuhan mau menyatakan lewat penglihatan tata Allah. Tuhan mau ngomong, Tuhan selalu hadir dan dia hadir megang kendali. Dia hadir sebagai raja, artinya dia pegang kendali di masa sulit kita. Ketika kita tanya, di mana Tuhan? Karena kita nggak ngelihat, yang kita ngelihat adalah awan, kita lihat badai, kita lihat ada berita-berita yang buruk. Tetapi di situ Tuhan kasih unjuk. Ketika kita bertanya di mana Tuhan, Tuhan kasih unjuk siapa dirinya. Tuhan selalu hadir dalam masa sulit kita. Dan kalau kita ngelihat lanjutnya, saudara-saudari, luar biasa. Kita ngelihat lanjutnya di dalam Yesaya 5 pasal 1 ayat 5 dan 6 selanjutnya, di tengah-tengah awan itu kulihat 4 kerub, yaitu makhluk hidup yang menyerupai manusia, tapi masing-masing mempunyai 4 wajah dan 2 pasang sayap. Lalu di ayat 10 ini dikatakan, wajahnya ini mempunyai muka manusia di depan, singa di sebelah kanan, lembu di sebelah kiri, muka lembu sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Saudara, ini sama dengan yang dilihat dalam Wahyu. Berapa ratus tahun kemudian, Yohanes mendapat penglihatan dan sama melihat kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dengan 4 muka. Saudara. Dan sama juga. Karena Tuhan gak pernah berubah, firman Tuhan gak salah. Saudara, 4 wajah ini mewakilkan Tuhan dalam karya penebusan di bumi. Artinya ketika Tuhan berkarya, karya Tuhan di bumi, bukan di surga. Di surga, dia sempurna. Dia duduk sebagai raja segala raja. Tetapi sebagai di bumi, ini adalah gambaran wajah manusia, digambarkan Yesus sebagai anak manusia. Muka singa menggambarkan Yesus sebagai raja. Muka lembu digambarkan Yesus sebagai hamba. Dan muka Raja Wali menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Ini adalah kitab Lukas, ini gambaran kitab Matius, ini gambaran kitab Markus, ini gambaran kitab Yohanes, saudara. Ya. Nah, apa maksudnya? Saudara, ini dia, Tuhan hadir. Ini masing tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan tata Allah. Dan dalam kemuliaan itu mereka melihat muka-muka ini. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam bentuk muka anak manusia. Muka manusia itu anak manusia. Dan kata lain Tuhan mengatakan, ketika dia hadir, ketika Anda memiliki tekanan, kekelaman, dia hadir sebagai anak manusia. Artinya apa? Dia pernah berjalan sebagai manusia dan dia mengerti perasaan Anda. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia mengerti kekuatan kita. Dia mengerti kebodohan kita. Dia mengerti segala sesuatu yang kita alami, tekanan-tekanan kita, rasa putus asa kita, rasa cemas kita, depresi kita, dia mengerti, saudara-saudari. Karena dia pernah ngalamin, bahkan dia ngalami sampai berpeluh darah. Sehingga ketika dia datang dengan kemuliaannya, jangan pikir hanya sekedar gambaran tentang terang benderang. Enggak, saudara. Walaupun Anda nggak melihat terang benderang, tetapi Anda yakinlah bahwa dia datang sebagai anak manusia dengan kemuliaannya. Artinya dia datang dengan memahami keadaan kita sebagai manusia. Kemudian dia datang juga sebagai raja. Sebagai raja artinya dia berdaulat, dia pegang kendali. Jangan takut. Ketetapan dialah yang pasti terjadi. Kita jangan mengatur Tuhan, tetapi izinkan Tuhan jadi raja. Karena apa? Karena dia adalah raja yang berpihak pada kita. Kalau Tuhan berpihak pada kita, maka segala keputusannya akan memberikan favor, memberikan kemurahan kepada kita. Sebab dia di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Izinkan dia menjadi raja.
Dia raja yang berdaulat, ketetapannya pasti terjadi. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia perkatakan, itu yang pasti dilaksanakan. Itulah kemuliaan dia. Mungkin gak segera, tapi pada waktunya, apa yang ditetapkan akan terjadi. Dan dia datang juga, saudara, sebagai lembu yang menggambarkan hamba. Dia bukan hamba, tapi dia memiliki hati hamba. Apa yang dia lakukan? Dia melayani Anda dan saya. Bukankah Petrus ketika Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, dia melayani murid-muridnya saat itu suatu kebutuhan. Saudara, ketika kita mengalami tekanan yang berat, saudara gak usah jadi kuat, tetapi Anda minta Tuhan, layani aku. Beri penghiburan buat aku, layani aku. Bahkan Anda boleh minta pelayanan Tuhan, layani aku dengan malaikatmu, karena dia ada mendampingi setiap pergumulan kita. Tapi fokus sama dia dan percaya bahwa dia adalah Allah yang mau melayani. Masalah dari kita adalah kita sering dibombardir dengan tuntutan, kita harus melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Amin, kita harus melayani Tuhan, tetapi bukan karena dengan kekuatan kita, tapi karena kita mengalami bagaimana Tuhan melayani saya. Petrus mengalami bagaimana Tuhan merendahkan diri, membasuh kaki. Akhirnya dia sadar, akhirnya dia melayani Tuhan, bahkan rela mati buat Tuhan, saudara. Amin. Dan ketika dia datang kepada Anda dalam masa-masa sulit Anda, dia juga datang sebagai anak Allah. Apa maknanya? Dia datang sebagai anak Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Inilah yang dilihat oleh Yeskiel. Dan kalau kita melihat, kita mengerti, wow, dahsyat. Waktu kita baca Yeskiel mungkin membingungkan, kadang susah, tetapi ketika kita disingkapkan, Tuhan, luar biasa, aku suka firman-Mu. Ya, saudara-saudari, ini yang Tuhan mau dari kita. Tetapi sebaliknya jangan ngelihat. Sekarang ini, Anda percaya, Anda setuju bahwa kita pun membawa kemuliaan Tuhan? Kalau kita membawa kemuliaan Tuhan, banyak orang pikir, wah, setiap orang dekat saya akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang bisa pada jatuh kalau dekat saya. Bukan itu, saudara. Kita membawa kemuliaan Tuhan juga sebagai anak manusia. Artinya kita pun sekarang dipakai Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan, untuk Anda peduli pada perasaan orang, pada berempati, bersimpati pada apa yang dilalui kesulitan-kesulitan anak manusia yang lain. Kadang-kadang, saudara, orang yang paling mengerti tentang kesulitan seseorang adalah orang yang pernah mengalami. Sebab itu pengalaman Anda dalam lembah, Tuhan pakai untuk Anda bisa caring, mengerti perasaan orang tersebut. Kalau Anda pernah merasakan dihianatin, misalkan oleh pasangan hidup Anda adalah orang yang paling tepat untuk mengerti dan merasakan apa yang dialami orang lain yang juga dihianatin oleh pasangan hidupnya. Bukan saya mau, tetapi begini, Tuhan gunakan semua, karena Anda alat. Karena banyak orang ketika, dan kita ini juga, ketika kita dalam lembah, di dalam tekanan, dalam masa yang besar, kadang kita nggak bisa peka terhadap kehadiran Tuhan yang roh. Kita lebih peka pada sesuatu yang nyata, dan itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya, bahwa mereka bersimpati, ataupun kita bersimpati pada orang. Dan juga Tuhan juga kirim Anda dan saya membawa kemuliaannya, menyatakan bahwa Tuhan itu Raja. Anda kasih tahu kebenaran firman, Anda kasih tahu ketetapan, karena banyak sekali orang yang menghadapi masalah, dia blank. Firman apa ketetapan Tuhan, apa kehendak Tuhan, dia blank. Dan Anda lah yang dipakai menentukan. Tuhan menetapkan kita jadi pemenang. Kita nggak akan turun. Kadang-kadang untuk simpel ini aja kita butuh kita untuk menyampaikannya, karena kita ini alat menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan juga sebagai alat kemuliaan Tuhan, Anda pun dipanggil untuk melayani. Bukan hanya kasih nasihat, tetapi Anda melayani, mendampingi pergumulan itu. Dan juga Anda pun dipakai untuk menjadi alat menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib melalui Anda dan saya. Jangan berhenti, nggak mungkin lah. Nggak mungkin sakit ini sembuh. Nggak mungkin orang itu bertobat. Nggak mungkin dia mau dengar saya. Saudara, Anda membawa kemuliaan Tuhan, gimana kuasa yang tak terbatas itu tersedia dan mengalir buat Anda. Sehingga jangan pakai pola pikir nggak mungkin, mustahil. Mulailah, izinkan kemuliaan Tuhan mengalir. Anda bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Amin.
Nah, yang kemudian ketika melihat tata Allah diakhiri di ayat 28, tadi kita ngelihat dari Yeskiel ini tentang kemuliaan tata Allah dari ayat 4 sampai 28, dan 28 ayat yang terakhir tentang kemuliaan Allah ini dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinarnya mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Tuhan mau dirangkum dengan busur pelangi. Apa itu busur pelangi? Kapan busur pelangi disebut? Dalam kitab Kejadian, dalam Nuh, sesudah air bah itu, saudara. Kejadian 9, 14-15. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur ini adalah busur pelangi, tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup dan segala yang bernyawa. Saudara-saudari, dengan kata lain, saudara-saudari, kemuliaan Tuhan mau gambarkan dengan busur pelangi. Karena busur pelangi melambangkan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Saudara-saudari, ini yang Tuhan mau ngomong. Tuhan adalah Allah yang setia dan memegang perjanjiannya. Sehingga ketika masa-masa kelam datang, masa sulit datang, Tuhan kita bertanya, di mana Tuhan? Tapi jawaban Tuhan, siapa dirinya? Bukan dia bilang, ini aku, bukan. Dia katakan, siapa dirinya? Aku adalah Allah yang setia dan memegang perjanjiannya. Kadang jawaban Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena seringkali manusia sering begini, saudara, ya. Anda sering dengar ketika kita dalam masalah, dalam kekelaman, dalam tekanan yang besar, kita mulai, Tuhan di mana? Lalu orang-orang sekitar kita bilang, cari Tuhan, cari Tuhan. Kelihatannya sih bagus. Tetapi ketika bilang cari Tuhan artinya pakai usaha Anda. Sedangkan ketika kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan jawabnya, aku adalah, atau dengan kata lain, siapa dirinya? Aku adalah Allah yang selalu hadir dan pegang kendali masa sulit. Aku adalah Allah yang setia dan pegang perjanjiannya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah begini, bukan dengan kekuatan Anda, tetapi dengan siapa Dia. Itu dia, masa-masa sulit, jangan mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Siapa Tuhan? Daud mengerti, dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau, jangan berhitung-hitungan dengan kami. Sebab kalau engkau berhitung-hitungan dengan kami, tidak ada satu orang pun yang layak untuk ditolong. Tetapi perlakukan kami berdasarkan kasih setiamu. Tuhan itu setia, saudara, dan Daud pegang perjanjiannya. Amin. Saudara-saudari, mulailah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang besar, yang luar biasa ini, saudari. Kita akan akhiri, cukupi dulu sampai sini. Nanti masih ada lagi. Anda tetap ikutin, akan banyak pewahyuan yang luar biasa yang membuat kita kagum, dan akhirnya kita akan jadi suka tentang firman. Kenapa? Karena firman adalah tentang Yesus, tentang Tuhan yang indah. Sehingga ketika Anda semakin makan, akan terasa manis dan menyegarkan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.